Tuhan Yesus selalu baik. Ya. Oke, saudara. Tema kita pagi hari ini adalah bagaimana pulih dari penyakit GERD akibat banyaknya pikiran. Hampir tiap hari ketemu orang sakit lambung karena GERD, sakit inilah, sakit itulah. Ujung-ujungnya, begitu sudah duduk sama-sama, banyak pikiran. Nah, saudara, mari kita belajar mengelola emosional kita, mengelola pikiran kita, bagaimana caranya supaya kita cepat pulih, supaya kita bisa menghadapi kehidupan kita. Ayo, berjuang dengan sungguh-sungguh, jangan banyak stres, ya. Jangan banyak stres. Jalan bareng sama Tuhan itu enak, saudara. Ya, di firman Tuhan ada begitu banyak sekali tuntunan daripada Tuhan supaya hidup kita itu lebih terarah, gitu ya. Enggak semuanya apa-apa harus dipikirin, apa-apa harus emosional, apa-apa harus dimasukkan dalam pikiran, ujung-ujungnya sakit. No, saudara, kita hidup harus dalam berkelimpahan. Nah, berkelimpahan itu bukan hanya materi, tapi berkelimpahan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ya, gitu. Buka kitabnya, saudara, dari kitab Yakobus pasal 1. Kita akan belajar 8 ayat. Kita sudah sering banget membaca firman Tuhan ini, tetapi saya mendapat firman Tuhan ini dari Tuhan, bagaimana belajar untuk mengelola diri dengan benar, khususnya dalam hal pikiran, supaya nggak sakit terus. Sudah? Yakobus pasal 1 ayatnya mulai dari ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam-macam pencobaan. Kita semua tahu toh, pencobaan itu tuh selalu berasal dari mana? Dari kita. Jadi apapun yang sedang kita alami sekarang, semua pergumulan hidup yang bikin pikiran ruwet, yang membuat kita nggak tahu, hilang pengharapan, nggak tahu harus seperti apa, kita hidup dalam pencobaan. Akibat dari kita cara memiliki hidup yang tidak benar. Jadi sekarang ini yang kita alami adalah hasil atau konsekuensi dari orang tidak mendengarkan Tuhan, jatuh dalam dosa terus-menerus, hidup yang tidak mau taat. Nah, itu tuh pencobaan namanya. Itu disebut dengan pencobaan. Makanya lihat, kata kuncinya perhatikan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata kuncinya kebahagiaan. Kebahagiaan di sini memiliki arti sukacita, damai sejahtera. Seringkali kita tidak mengejar damai sejahtera. Mari saudara, saya sudah tiap hari ngasih tahu, jangan fokus kepada persoalan. Penyebab orang gampang sakit-sakitan karena banyak persoalan. Mau GERD lah, mau lambung lah, mau sakit kepala, mau apa saja. Karena tidak memiliki kebahagiaan. Orang kemarin komplain sama saya, gimana mau bahagia, Bu? Persoalannya aja berat. Yaitu, kan sudah saya kasih tahu, kalau persoalan terus yang kau lihat, maka engkau nggak akan pernah lihat damai sejahtera. Firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi, kalau ada kata anggaplah, berarti lihatlah pada suatu persoalan itu, munculkanlah yang namanya damai sejahtera. Kalau pertanyaannya, kalau persoalannya itu berat banget, bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera? Kita semua tahu toh, bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera? Itu tergantung bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kalau kita itu baru punya persoalan terus kemudian baru memulai doa, ya susah saudara untuk dapatkan damai sejahtera. Padahal sebenarnya, waktu kita datang kepada Tuhan, outcome-nya apa? Hasilnya apa? Damai sejahtera waktu kita datang kepada Tuhan itu. Tetapi, karena fokusnya kepada persoalan hidup, orang itu kalau punya persoalan hidup, kenapa gampang pusing? Karena tegang semuanya.
banyak nangis, banyak marah-marah, atau banyak sedih, ya, emosional yang up and down, itu membuat tegang semua seluruh aspek, apalagi dimulai dari kepala. Rasanya mau pecah. Lalu kemudian waktu doanya begini, Tuhan aku tidak tahu harus bagaimana, Tuhan aku ini lalalala. Makin tegang isi kepala. Makin tegang semua. Ya, saya bukan dokter, saudara ya. Saya bukan psikiater. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara akademis, secara medis. Tapi coba kita lihat. Orang kalau banyak nangis, sakit kepala enggak? Waktu kita emosional terus-menerus, marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, sakit kepala enggak? Sakit kepala. Karena semuanya kaku di dalam kepala sini. Apalagi kalau udah tersinggung, sakit hati, atau kemudian kaget karena persoalan kehidupan, makin sakit kepala. Terus kalau doanya isinya begini, Tuhan ini bagaimana? Tuhan aku enggak tahu harus bagaimana. Tuhan ini makin susah. Makin sakit kepala enggak? Makin sakit kepala tak? Firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kejar dulu namanya damai sejahtera. Jadi artinya apa? Tenang. Berapa sering saya suka bilang? Tenang odise. Memiliki hati yang tenang terlebih dahulu. Persoalan, mujizat, apa segala macamnya itu nanti. Tenang dulu, tenang. Banyak orang menyepelekan damai sejahtera. Tenang dulu. Ya, berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Manusia cenderung mikirnya persoalan cepat selesai. Tuhan lagi ngajarin kita semua. Imanmu itu loh, lihat toh. Nah, Tuhan lagi ngajarin kita sekolah iman. Tapi kita kan lihatnya itu apa? Mujizat, cepat selesai masalahnya, pengennya instan. Tidak ada iman langsung kuat, tidak ada orang langsung naik kelas kalau tidak melalui ujian demi ujian. Cara pandangnya benerin dulu. Orang keluar masuk rumah sakit hanya karena GERD, banyak pikiran. Anda nggak tahu tujuan hidup. Anda nggak tahu kita itu punya persoalan dalam kehidupan. Kenapa kok bisa terjadi? Jadi urutannya di ayat yang pertama tadi, kan suruh tenang dulu toh. Tenang dulu. Orang tuh kalau tenang, apanya itu segala macamnya itu nggak akan ada kaku, saudara. Saya belajar ini dari tahun ke tahun. Dan saya sudah bisa tahu caranya. Tenang dulu. Orang tenang itu tiba-tiba bisa jadi sabar. Ditutup mulutnya. Pendengaran kita ini, iblis itu tuh kan banyak mengintimidasi. Pendengaran kita ini akan semakin kita bisa kendalikan. Pendengaran kita. Karena iblis akan terus-menerus seliweran di dekat telinga kita. Iblis itu tidak bisa menyerang kita, saudara. Iblis hanya bisa mengintimidasi dengan berbagai macam tipu daya. Makanya kalau kita nggak punya cara untuk mengendalikan telinga, semua itu masuk ke dalam pikiran sini, maka pikiranmu jadi ruwet. Ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman menghasilkan ketekunan. Mari sekarang lihat, semua persoalan apa saja, saya tidak tahu yang ikut live ini. Persoalan apa saja yang sedang Anda alami, miliki perspektif positif bahwa Tuhan sedang mengajar kita sekolah iman. Jadi kalau lagi ngomong sekolah iman,
Jangan ngomong mujizat. Benerin diri dulu, kita ini loh benerin dulu. Karena kalau pikiran kita cepat selesai, imanmu makin kerdil. Imanmu makin kerdil, engkau makin lelah. Makanya kalau ada istilah, saya sudah lelah berdoa, sepertinya tidak ada jalan keluar. Cara Anda hidup sudah salah kaprah. Satu, yang kedua, cara Anda memperlakukan Tuhan. Waduh, udah jauh dari semestinya. Yang ketiga, Anda nggak tahu bahwa kita semua ini dikasih power sama Tuhan. Tapi kita tidak bisa menggunakan caranya. Karena apa? Iblis sudah menghadang kita dari depan. Anda dan saya itu dikasih kuasa loh sama Tuhan. Untuk menghadapi semua persoalan hidup. Tidak banyak yang tahu bagaimana caranya. Karena nggak baca firman Tuhan. Ini loh senjata perang kita tuh ini. Hubungan dengan Tuhan itu membuat kita tuh tahu. Sebab itu kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bicara tentang ketekunan. Kalau doa aja, males-malesan. Ini kemarin baru long weekend. Banyak orang tuh nggak saat teduh. Mikirannya liburan. Wah, banyak keluarga yang kumpul. Happy-happy, traveling kemana-mana. Nggak saat teduh. Kalau pola kehidupannya masih seperti ini, nggak tekun. Wajar kalau Anda suka kalah. Dikit-dikit kena GERD, dikit-dikit kena lambung. Dikit-dikit sakit kepala. Karena nggak belajar konsisten. Tidak belajar bagaimana caranya hidup. Orang tuh jangan ikut-ikutan kayak orang dunia, saudara. Coba aja sekarang lihat. Sekarang banyak sekali PHK, banyak sekali orang menderita. Banyak sekali persoalan-persoalan, gak cuma perekonomian, keluarga, acak-acakan, gak karu-karuan. Perilaku manusia makin hari makin jahat. Berita-berita sekarang tuh menjijikkan sekali yang orang jatuh dalam dosa pornografi, orang jatuh dalam dosa inilah apa. Karena gak mau konsisten untuk menjaga imannya. Baru libur 2 hari aja gak saat teduh. Ya Pak ya, baru dapat tunjangan naik, gaji naik dikit aja. Nggak saat teduh, tipe-tipe manusia sombong. Akhirnya begitu dapat suatu persoalan, kena sakit GERD kan, kena sakit kepala, keluar masuk rumah sakit. Dokternya cuma bilang, udah jangan banyak pikiran. Karena nggak mau belajar. Pikirannya cuman yang penting saya sudah bisa makan, yang penting utang saya lunas, yang penting anak saya bahagia, saya punya pasangan yang bahagia, that's it. Kalau konsep pemikirannya seperti ini, wajar kalau imannya jadi mandul. Kekristenannya mandek hanya sebatas materi. Makanya nggak paham dengan firman Tuhan ini. Gimana Bu mau bahagia? Orang banyak sekali pikiran, mau bahagia dari mana? Karena tidak sekolah iman. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Perhatikan ini loh, ketekunan. Namanya tekun itu berarti belajar untuk konsisten. Mesti belajar. Sekalipun engkau naik jabatan, sekalipun hasil jualanmu bagus, ya jangan terus nggak saat teduh. Hidup itu kan bukan soal makan, minum, pakai toh. Hidup itu kan tentang kehidupan kita loh. Beberapa waktu yang lalu ada orang konseling sama saya. Ini keluarga kaya raya banget. Tapi kemudian ada salah satu pasangannya yang jatuh dalam dosa selingkuh. Waktu saya masuk ke rumahnya, yang saya rasakan adalah benar-benar itu rumah nggak ada damai sejahtera. Saya katakan, ketika orang hanya berpikir, yang penting punya materi, keluarga ada, anak-anak tercukupi, sudah. Ini area paling gampang iblis masuk.
Udah suaminya selingkuh, anak-anaknya nakal di luar sana. Akhirnya nggak punya api, nggak punya minyak. Untuk apa? Untuk membangkitkan dirinya sendiri. Memulai doanya susah. Mau berdoa kayak apapun, kau nggak punya senjata. Yang ada kau makin stres. Ujung-ujungnya, Bu, saya tuh mau bunuh diri, Bu. Saya mau bunuh diri, saya ndak kuat. Karena tidak belajar bagaimana tekun. Ayat yang pertama tadi mengajarkan kepada kita, kejarlah damai sejahtera dan sukacita. Yang kita kejar justru apa? Materi. Materi, nama baik, reputasi, kepercayaan, apa saja yang membuat kita itu cenderung manusia itu butuh validasi. Pengen banget dilihat kaya, pengen banget dilihat dihargai gitu ya. Manusia cenderung butuh validasi. Tuhan katakan apa? Kejarlah damai sejahtera. Itu yang menyebabkan kita itu gampang seperti itu. Saya dulu juga begitu, saudara. Saya dulu juga pekerja, butuh validasi, pengen kaya, harus sama, punya circle yang punya kekayaan, saya harus punya. Kecenderungan manusia seperti itu. Rumah ya harus megah, mobil ya harus bagus, handphone keluaran terbaru sebisa mungkin langsung beli. Butuh validasi. Makanya begitu ada benturan persoalan, nggak punya senjata bagaimana menghadapinya. Karena kebiasaan butuh validasi itu. Iblis kan nggak membutuhkan itu. Iblis itu paling suka kalau ada orang butuh kekayaan, dia akan dipepet terus sama iblis. Dikasih kerjaan yang bagus, dikasih bisnis yang oke, dikasih, jangan salah saudara, iblis bisa membuat mujizat. Jadi hati-hati, mujizat tidak selalu datangnya dari Tuhan. Iblis juga bisa bikin mujizat. Kalau hubungan kita nggak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa membedakan. Ini pemberian Tuhan atau pemberian iblis. Gampang untuk membedakannya itu. Makanya tekun dulu. Tekun. Nah, bagaimana bisa menghasilkan buah yang matang kalau kitanya sendiri tidak tekun? Gampang lihatnya, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, engkau nggak tekun. Komplain terus, bersungut-sungut terus gitu. Makin susah, Bu. Ini nggak ada jalan keluar, Bu. Lihat aja bangsa Israel. Waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, pikirannya apa? Makanan, enak, semua tersedia. Tuhan tujuannya apa? Pertobatan. Bangsa Israel sepanjang dia keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut terus. Nggak enak, capek. Padahal Tuhan membawa mereka kemana? Ke tanah Kanaan toh, ke tanah perjanjian. Tapi karena pikirannya nggak enak, capek, harus nyebrang lautan, harus begini, harus begitu, capek, bersungut-sungut terus. Pantas saja terus, emosional. Nggak ngerti tujuan Tuhan. Jadi kalau Anda datang kepada saya, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, Anda kebiasaan cari pendeta, doakan saya, fix Anda nggak tekun. Anda nggak tekun, sudah doa Bu, Anda nggak tekun. Cara doamu berubah dulu. Cara doamu berubah, saudara. Begitu Tuhan ngajarin saya tentang firman Tuhan ini, hampir-hampir, saudara. Ya sekarang sudah jadi hamba Tuhan, ya nggak pernah lagi. Namanya cari orang, doain saya. Aduh, saya itu orangnya nggak terlalu kayak begitu, saudara. Tapi kalau zaman dulu, waduh, cari hamba Tuhan, doakan saya. Punya masalah dikit aja, doakan saya. Itu Kathy yang dulu. Karena apa? Nggak tekun. Makanya imannya tidak berbuah matang. Tapi begitu semuanya udah hancur-hancuran. Udah wah. Masa-masa saya kena sakit mental. Saya melihat cara Tuhan bekerja. Dari sejak itu sampai hari ini saya nangkep maksud Tuhan. Makanya waktu
saya harus menutup saya punya perusahaan, biasa saja. Ya stres ya biasa. Kalau stres, takut, apa itu biasa, tapi nggak mengikat, nggak sampai saya harus seperti apa kayak orang gila begitu, nggak juga, biasa aja. Karena udah sekolah duluan. Makanya tadi kan saya sudah bilang di awal toh, kalau lagi hidup dalam pencobaan itu, Tuhan katakan apa? Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman itu artinya sekarang ini Anda dan saya lagi sekolah iman. Jangan seperti bangsa Israel, sepanjang dia dikeluarkan dari tanah Israel, sepanjang dia dikeluarkan dari tanah Mesir, bersungut-sungut, stop bersungut-sungut. Karena sungut-sungutmu itu yang menghasilkan GERD. Saya lagi nggak ngomong tentang GERD penyakit, GERD yang terjadi karena banyaknya pikiran. Gak usah semuanya dipikirin. Gak usah semuanya kau masukkan ke dalam otak sini. Jebol nanti ini isi kepala. Coba waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ada enggak? Mereka ini benar-benar berkekurangan. Nggak bisa makan. Bahkan begitu banyak mujizat yang terjadi. Seringkali kita tuh nggak melek mata. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak pernah lihat di situ. Pikiran kita tuh hanya mandek, Tuhan cepat selesai, Tuhan cepat selesai. Persis kayak bangsa Israel yang bebal itu. Tuhan pengen selesai, pengen Tuhan. Sama kayak Kathy zaman dulu. Makanya kalau begitu tujuan hidupnya salah, butuhnya validasi. Dikasih berkat sedikit aja, wah, udah lari kemana-mana. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tuhan lagi ngajarin kita, saudara, bagaimana menjadi sempurna dan utuh. Baru hari Sabtu kemarin, saudara, ada orang begitu ya, ada orang berbuat jahat sama saya. Saya punya barang tuh diobrak-abrik gitu. Waktu saya pulang dari pelayanan, barang-barang saya sudah berantakan. Saya tahu siapa yang berbuat, saya tahu. Saya rapikan, saya punya barang, saya masuk, saya rapikan gitu ya, kemudian saya masuk ke ruangan saya. Yang saya lakukan adalah, Tuhan, saya memberkati orang ini, biarkanlah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Bapak itu, kasih Tuhan mengalir kepada Bapak itu ya Tuhan, damai sejahtera melimpah. Itu padahal barang saya sudah rusak loh saudara. Tapi yang saya lakukan adalah memberkati si orang jahat ini. Sekalipun barangnya rusak dan kotor, mana yang saya pilih? Ngomel-ngomel. Lalu kemudian ngutukin si orang itu, dampaknya apa? Kita hilang damai sejahtera, omongan kita penuh kutuk, cepat atau lambat sakit kepala. Semua tergantung pilihan. Makanya ketekunan ini loh Tuhan katakan apa? Kalau engkau nggak tekun mengaktifkan iman dikala sesuatu terjadi, makanya hasilnya merengek, bukan memberkati. Gak usah butuh validasi. Gak usah semua dimasukkan ke dalam pikiran. Lalu bersikap reaktif. Ini kok barang rusak. Kalau Kathy yang dulu, bapaknya langsung tak ketuk rumahnya. Bisa-bisa saya maki-maki. Zaman itu. Udah tahu firman kok. Orang tuh kalau udah jadi anaknya Tuhan, tahu firman, lakukan. Si bapak itu juga Kristen, saudara. Kitanya jadi contoh. Kalau tahu firman, ya dilakukan firmannya. Ngapain milih GERD? Bisa aja tuh, saudara, kalau saya marah gitu, wah saya bisa marah, bisa sakit kepala, yang ada saya nggak bisa pelayanan di hari Minggu. Rugi apa enggak? Rugi sekali.
Makanya pegang kata Tuhan, tekun. Kalau saat teduh itu yang benar, melakukan firman Tuhan itu yang benar. Kalau kita tekun, yang untung tuh kita, yang rugi pasti orang lain. Seringkali kita itu merugikan diri sendiri. Bu, tapi kan saya yang dirugikan. Jangan jadi mental korban. Terkadang Tuhan izinkan kita diperlakukan orang tidak baik. Untuk apa toh? Untuk melihat kita ini, kamu ngerti firman Kathy, kamu ngerti iman Kathy, kamu ngerti siapa aku. Itu loh saudara. Kalau kita ngaku anak Tuhan, yuk kita lakukan apa yang baik. Ya sudah, barang saya sudah rusak, ya nggak rusak-rusak banget atau itu harus bagaimana kayak gitu sih. Tapi Tuhan itu melihat perilaku kita loh. Ya, supaya apa? Dikatakan menjadi sempurna dan utuh. Iblis gagal untuk membuat saya marah. Iblis gagal membuat saya mengutuk Bapak itu. Iblis gagal membuat saya sakit. Besoknya saya pelayanan gampang sekali. Saya nggak hilang sukacita. Saya nggak inget lagi persoalan itu. Bahkan saya nyampe rumah juga meskipun lihat barangnya, saya nggak hilang damai sejahtera. Biasa saja. Nggak jadi pikiran toh. Tidurnya tetap enak toh. Nah, latihan saudara. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa ngerengek, nggak apa-apa marah. Coba lihat kualitas. Kualitas itu diperhatikan. Kualitas. Nggak semua apa-apa tuh harus kita bales. Orang maki-maki kita bales. Orang jahatin kita bales. Itu terus. Kalau kita masih tipenya kayak begitu, gak usah jadi Kristen. Ngisi-ngisi bikin malu. Amin. Ya. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Lihat ayat yang kelima. Ini seperti yang saya lakukan kemarin. Dikatakan apa? Orang, apabila kamu di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, berarti si bapak itu yang jahatin saya, dia kekurangan hikmat. Tuhan suruhnya apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Doa saya sudah benar dong. Tuhan berkati bapak itu, Tuhan bela damai sejahtera ada di dalam hatinya. Udah. Waktu kita memberkati orang yang jahat itu, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Itu loh, namanya sempurna dan utuh. Yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Lihat, coba aja kalau saya marah-marah, kerugian besar pasti ada pada saya. Orang kalau marah, enak enggak? Apa-apa marah, apa-apa tersinggung, apa-apa luka, ngapain sih bikin nggak bisa tidur? Makan juga enggak enak. Rugi pun enggak? Rugi dah. Enggak semuanya harus kita lawan dengan kepahitan. Anda yang masih punya rasa kepahitan, dengar baik. Yang ikut live ini ada yang pahit, banyak malah. Ngapain hatimu jadi pahit? Rugi buat dirimu sendiri. Iblis membuat engkau pahit supaya timbul kebencian. Karena iblis itu adalah karakter pahit. Iblis paling suka membawa seseorang lihat ke belakang. Semua masa lalu pahit-pahit, kutuk, kemarahan, kehancuran, kegagalan, itu tipe-tipe iblis. Melihatnya yang di belakang. Yang buruk-buruk terjadi itu diingat-ingat terus. Itu karakter iblis. Karena iblis yang tipenya seperti itu. Makanya iblis itu tuh paling sakit hati sama Allah. Iblis berusaha membuat manusia menjadi sama karakternya kayak iblis. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Anda yang paling rugi terbesar kalau Anda punya rasa kepahitan. Ayo pagi hari ini,
Bebaskan hatimu, lepaskan dirimu dari rasa luka, dari rasa sakit hati. Lepaskan, saudara. Bagaimana caranya, Bu Kety? Nih, firman Tuhan yang tadi. Anda yang tadi joinnya terlambat, nanti lihat di YouTube. Tuhan sudah ngajarin kepada kita. Damai sejahtera itu jauh lebih penting. Mengaktifkan iman pada saat hatimu merasa pahit, merasa luka, engkau merasa dirugikan, jangan lihat ke belakang. Firman Tuhan sudah katakan toh, bahwa lupakan yang telah lalu dan mengarah kepada tujuan. Istri Lot, bagaimana dia menjadi tiang garam? Udah disuruh lari cepat, menyelamatkan diri. Istri Lot melihatnya apa? Ke belakang. Aduh, gimana kekayaanku? Aduh, semuanya hancur, kebakaran. Aduh, semua barangku habis. Gara-gara lihat ke belakang, istri Lot jadi tiang garam yang gak ada gunanya. Berapa sering kita memilih jadi orang gampang sakit GERD, menjadi orang yang gampang sekali luka hati, dikit-dikit luka, dikit-dikit luka. Akhirnya apa? Kita itu gampang tersinggung. Orang itu kalau gampang tersinggung, gampang marah, gampang terluka, omongannya kasar, pertanda Anda hidupnya pahit. Hatimu pahit di situ. Rugi apa enggak? Mempunyai karakter yang seperti itu. Kemana, saudara? Anda yang berkeputusan, mau pulih atau enggak? Tapi kalau mau memilih untuk sakit-sakitan, ya monggo. Tapi ingat betul bahwa Tuhan hendak memberkati kita semua dengan kelimpahan. Jangan lagi menoleh apa yang ada di belakang. Saya tahu Anda disakiti. Saya tahu Anda mengalami kerugian karena ditipu. Saya tahu Anda mengalami satu persoalan kehidupan yang membuat Anda nggak sanggup pada hari ini. Stop marah dengan Tuhan, stop marah dengan orang. Bu, tapi tidak adil. Tuhan hendak memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Mau pilih tujuan Tuhan atau tujuan diri sendiri? Waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu saya punya perusahaan yang harus ditutup, kalau kita mikir secara logika, pasti kan cari kerja cepat toh, bikin usaha cepat gitu kan ya. Tapi kalau Tuhan punya tujuan lain, ya punya tujuan lain. Saya pilih tujuannya Tuhan, bukan tujuan saya. Saya bisa aja, saudara, memaksakan diri untuk membangun keinginan pribadi saya, bisa aja. Tapi ujung-ujungnya Tuhan tidak menyertai. Berapa banyak orang bikin bisnis usaha baru, tapi nggak ada penyertaan Tuhan. Jangan salah, saudara. Apa yang kita lakukan kalau tidak tanpa persetujuan Tuhan, tidak ada Tuhan di situ. Hendaklah ia mempunyai, ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Lihat. Kira-kira Tuhan bisa tolong nggak ya? Kira-kira saya bisa melakukan ini pada ya? Bimbang hatinya. Kita seringkali mikirin mujizat. Bukan area kita dipikirin. Tuhan, anakku tidak bisa bayar sekolah. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, tolong aku. Kalimatnya udah benar. Tuhan, anakku nggak bisa sekolah. Tuhan, tolong aku. Udah benar. Kalau sudah doanya begitu, lalu memuji Tuhan. Jangan cuma Tuhan, anakku belum bayar sekolah, aku harus bagaimana? Titik, habis itu engkau meninggalkan Tuhan. Pantas engkau GERD. Kalau sudah Tuhan, aku harus bagaimana? Anakku tuh belum bayar sekolah, tolong aku. Habis itu engkau nyembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau agungkan Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Nah, doa kemudian nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan cuma ngomong, Tuhan, utangku belum lunas, ini gimana? Tolong aku Tuhan, amin. Habis itu kau ninggalin Tuhan, pantas engkau GERD. Ngerti ya saudara? Caranya salah, cara doanya salah, konten doamu juga salah, cara memperlakukan ke Tuhannya juga salah. Makanya jangan membiasakan diri dengar khotbah itu yang berkat. Sekolah iman, saudara. Semakin susah hidupmu, semakin hadapi itu semua. Hadapi. Jangan berkat terus minta didoakan, minta diurapi pakai minyak banyak-banyak. Lo ngapain? Kita semua tahu firman, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau minta sama Tuhan itu pakainya iman. Iman tadi bicara tentang apa? Ketekunan. Tekun ketemu Tuhan, tekun untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita cuma ngomong, Tuhan berkati aku, Tuhan anakku belum sekolah, tolong aku, itu bukan iman. Iman tuh nggak kayak gitu. Itu setor masalah. Itu memberitahu Tuhan kalau dirinya lagi punya masalah. Itu nggak ada kaitannya sama iman. Tapi iman itu akan mengatakan begini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Berkat Tuhan turun tepat waktu buat bayar sekolah anakku. Yes Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar, Tuhan Allah yang maha dahsyat. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ini baru iman. Iman kayak begini. Perhatikan. Kau harus bisa membedakan antara doa, permohonan, minta-minta, sama merengek. Kau harus bedakan. Hendaklah yang mintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sudah doa, tapi ini kira-kira bisa nggak ya? Aduh, ini gimana ya? Saya tuh nggak tahu masa depanku kayak gimana. Loh, wong wis doa loh. Sudah doa kok masih bingung? Sudah doa kok masih sakit-sakitan? Hei! Sudah doa, kenapa nggak bisa tidur? Kalau engkau nggak bisa tidur tiap malam, kau akan jadi sakit-sakitan. Sukacita, ini tadi di ayat yang pertama tadi sudah dikatakan loh. Hendaklah engkau anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Bahagia, sukacita, itu kejar lebih dahulu. Orang kalau sampai engkau banyak pikiran, nggak bisa makan, mau makan nggak enak, mau tidur nggak nyenyak, pertanda Anda nggak sukacita. Nggak ada rasa syukur di hadapan Tuhan. Terkadang kita tuh nggak sadar loh saudara, nggak punya rasa syukur itu kita tuh terkadang nggak sadar. Memangnya kalau tekanannya banyak, tekanannya besar, nggak bisa ucap syukur. Konsep berkatnya dibenerin dulu. Cara kita datang kepada Tuhan, benerin dulu. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Nih lihat. Berarti no, kenapa kok sampai lambung, area lambung itu sakit-sakit terus tuh ini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mabuk laut enggak ini? Pernah kan saudara, saya itu termasuk mabuk laut saudara. Kalau naik kapal, kalau ada buat di wing kayak gini, mual perutnya, mual. Persis seperti ini. Waktu kita berhadapan dengan gelombang kehidupan yang bikin kita seperti diombang-ambingkan dengan berbagai macam ketakutan, pantas area lambung. Jadi sasarannya, pengen muntah, mual, gak doyan makan, mau tidur susah, butuhnya obat. Ini loh persis. Dari awal tadi Tuhan sudah katakan, bersukacita dan gunakanlah imanmu dengan tepat. Karena ke depannya akan begitu banyak gelombang kehidupan yang penuh dengan kehancuran, ketakutan, kekhawatiran, supaya lambungmu ini tetap aman. Paham ya? Kenapa
banyak orang kena GERD. Nih persis nih. Ini keren sih firman Tuhannya. Tuhan ngasih ayat firman Tuhannya kok ya pas ya. Terima kasih Tuhan, ini firman Tuhannya pas banget. Kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, kayak begini. Diombang-ambingkan gelombang ketakutan, area lambungmu jadi sasarannya. Keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Area lambungnya kena, pikiran meruwet. Obat terus. Hidup tuh harus diatur sama obat terus. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Harus tidur jam segini, harus minum obat jam segini. Diatur sama itu semua. Rugi apa ora? Rugi apa enggak, saudara? Mau pilih firman Tuhan atau mau pilih diri sendiri? Ayo. Coba kalau seandainya kemarin saya itu marah-marah sama bapaknya yang menghancurkan barang saya itu. Saya pasti juga akan kayak gini, sakit lambung. Beberapa waktu yang lalu, saudara, orang memperlakukan saya itu nggak baik banget. Wah, diomong jelek. Sejelek-jeleknya. Tapi karena saya ini tipe-tipe manusia cuek, saya biasa saja. Coba kalau seandainya saya diomongin jelek, terus kemudian, gimana sih saya diomongin jelek? Hati saya luka. Gimana Tuhan, hati saya luka? Allah. Emangnya hidup itu tuh harus sama manusia terus, sama orang-orang itu. Kalau orang nggak suka sama kita tuh, ya udah. Memangnya di dunia ini nggak ada orang lain. Biarkan saudara. Miliki konsep, kalau orang nggak suka sama kita, julitin kita terus-menerus, koreksi diri terlebih dahulu. Bener nggak kitanya? Kalau kita salah ya kita koreksi diri. Kalau kita bener, berarti circle kita udah selesai sama mereka. Rasa mbok pikir, gitu aja kok dipikir. Biarkan saja. Orang mau suka sama kita, puji Tuhan. Kalau enggak ya sudah. Buat meminimalkan diri. Enggak apa-apa tuh emosi, marah-marah. Alah, saudara. Saya itu suka dikasih feedback sama banyak jemaat. Buket itu kalau khotbah keras. Buket itu kalau khotbah banyak marah-marah. Sekalipun saya keras, sekalipun marah-marah, saya bukan tipe orang yang gampang pahit. Maaf ya. Saya kalau urusan khotbah keras. Tapi kalau untuk urusan ribut sama orang, saya pasti tinggalin. Saya nggak suka kepahitan, saya nggak suka simpan-simpan luka, saya nggak suka. Makanya kenapa kok khotbah itu keras? Khotbah itu untuk diri sendiri, bukan untuk nuding orang. Jadi kalau saudara lihat, kenapa khotbah saya keras, itu buat tudingan buat diri saya sendiri, dan Anda yang mendengarkannya. Makanya jangan membiasakan diri dengerin khotbah yang enak-enak di kuping. Nanti kena dengerin khotbah Kathy aja udah, wah khotbah kok keras, khotbah kok. Ya monggo, Anda pilih sendiri. Anda pilih sendiri, saudara. Ya, amin. Setan itu kalau bikin kita tuh ancur-ancuran, saudara. Kalau untuk urusan khotbah aja masih mikir yang alah, yang enak-enak. Gila babis sama iblis. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Rugi apa enggak ini ayat yang ke-7? Rugi enggak, saudara? Kalau kita dablek, nggak mau beriman, nggak mau belajar, nggak mau sekolah iman, kayak gini. Tuhan katakan apa? Jangan mengira ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau misalkan yang kita rasakan ini adalah ngeluh terus. Beberapa waktu yang lalu banyak banget orang DM sama saya, Bu, transfer saya duit, Bu, saya nggak punya beras. Bu, transfer saya, Bu, saya nggak punya aneh-aneh. Bu, saya ini, tolong Bu, saya lalalala. Tipe-tipe orang yang kayak begini, ayat yang ke-7, sudah pasti engkau mau doa kayak apapun, Tuhan nggak dengerin engkau.
Karena nggak ada rasa syukur di dalam hati. Maunya minta-minta. Tolongin saya, tolongin saya, tolongin saya Tuhan, tolongin saya Tuhan, minta-minta terus. Kayak begini kira-kira imannya tumbuh nggak saudara? Iman itu bertumbuh justru dalam tekanan. Dalam badai, waktu engkau diinjak-injak harga dirimu, waktu engkau mengalami kerugian, waktu bangkrut, waktu engkau ditipu sama orang, ini saudara, imanmu baru bisa tumbuh di situasi-situasi yang seperti itu. Tapi kalau dikit-dikit engkau minta, Tuhan mujizat, Tuhan mujizat, Tuhan mujizat, imanmu makin mati. Setuju, iman minta-minta. Jangan dikit-dikit minta-minta. Ya, paham ya saudara ya? Kalau mau dipakai Tuhan dahsyat itu, jangan minta-minta. Apa minta-minta itu? Ya, sebab orang yang mendua hati, ayat yang terakhir. Kita sudah mau selesai. Ini kok jamnya cepat sekali ya. Kalau ngomong tentang firman Tuhan asik juga ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lihat, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Mendua hati itu artinya apa? Sudah berjalan sama Tuhan tapi masih takut, masih khawatir, sehingga nggak tenang, susah tidur, malam-malam tidur susah, harus minum obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit sakit lambung. Ini mendua hati namanya. Ya, ini mendua hati namanya. Kalau kita sudah nyerahin sama Tuhan, saya sudah berkali-kali mungkin sudah banyak kesaksian kepada saudara. Tiap kali kebutuhan apa saja yang saya butuhkan, saya nggak pernah ngomong sama Tuhan. Nggak ada kata spesifik, Tuhan yang ini belum dibayar, Tuhan ini terus bagaimana. Enggak, sama sekali enggak. Saya enggak pernah minta secara spesifik, enggak pernah. Belum jatuh tempo, wes ada yang bayar. Belum apa-apa, sudah ada berkatnya. Saya melihat sekali kebaikan Tuhan justru pada saat apa? Saya taat kepada Tuhan. Ayo, makanya taat sama Tuhan. Gak mungkin saudara, Tuhan itu gak memberkati kita. Gak mungkin. Ikuti saja ini firman Tuhan. Amin. Ya, udah selesai saudara. Jadi, bagaimana caranya? Supaya GERD gak terjadi bagi kita. Yang pertama tadi kita melihatnya apa? Sukacita terlebih dahulu. Sukacita, cari damai sejahtera. Bikin kita penuh dengan sukacita. Mintanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, persoalan kehidupan yang kita alami itu waktunya sekolah iman. Iman kita akan menjadi teguh, menjadi kuat justru dalam tekanan kehidupan. Ya. Yang ketiga, belajar untuk percaya sama Tuhan. Belajar percaya. Percaya itu butuh belajar, saudara. Butuh konsistensi. Untuk kita itu mempercayai Tuhan. Saya juga belajar, saudara, untuk mempercayai Tuhan. Amin. Dan yang keempat itu adalah jangan mendua hati. Bagian Tuhan ya bagian Tuhan, bagian kita. Ya, ayo sama-sama kita pulih. GERD-nya sehat, sakit hati, luka hati, ayo buang pagi hari ini. Jangan simpan-simpan semuanya itu. Mari kita menjadi umat lebih dari pemenang, ya. Menang dari luka hati, menang dari kesedihan, menang dari ketakutan, menang dari semua-semuanya. Supaya Tuhan terus bersama-sama dalam kita. Ya, ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yes, haleluya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Korapatakan ayaralarabaya syakaralaraba. Ayo saudara yang bisa berbahasa roh, ayo berbahasa roh sama-sama. Yang belum bisa berbahasa roh, Anda bisa katakan haleluya, Tuhan baik gitu ya. Ayo sama-sama bangun rohmu,
Bangun rohmu. Korabas sanda karalarabaya syakaralaraba. Oh rabatakana ya ralarabaya syakaralaraba. Oh ralarabaya syakaralarabaya. Kami tahu Tuhan kau ada di sini. Tuhan kau ada di sini ya Tuhan. Oh rabasekere pekere larabaya syakaralaraba. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan ada kekuatan baru Tuhan lepaskan. Oh rabasekere pekere mata karalaraba. Oh rabasekere rakana ya ralarabaya syakaralaraba. Oh rabatakara larabaya syakaralarabaya ralaraba. Ada pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ada yang sakit GERD dari hari ini. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu yang sakit GERD dari hari ini. Tuhan, Tuhan, Tuhan suruh, saudara. Engkau yang sakit GERD, engkau yang mengangkat tangan. Tuhan suruh pagi hari ini ngucap syukur di hadapan Tuhan. Ayo, terima kasih sama Tuhan. Engkau ditipu, engkau dihakimi, engkau dijelek-jelekkan, dikatain kayak apapun, engkau difitnah kayak apapun. Tuhan katakan, ayo ngucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan baik, saudara. Oh, raba syekere pekere laraba. Oh, nama kena ya laraba ya syakara laraba. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Yang hari-hari ini ya Tuhan. Mereka sedang sakit GERD ya Tuhan. Banyak pikiran. Apa saja yang mereka sedang alami ya Tuhan. Tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tolong anak-anakmu ya Tuhan dengan kekuatan baru daripadamu. Oh Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh kasih Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan, buat kami damai sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, pegang lambungmu saudara. Ayo sama-sama, ayo kita lakukan tindakan profetik pagi hari ini. Pegang lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hei lambung, area lambung apa saja. Aku perintahkan diam dan tenanglah. Ada urapan kesembuhan. Penyakit GERD, sekarang aku perintahkan engkau. Keluar atas tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh sukacita mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh nama kadaya ya syakara laraba. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ya Tuhan, semua yang sakit GERD, sakit lambung sekalipun, pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Goraba syakara laraba. Oh ya laraba. Kuncinya ngucap syukur saudara, ngucap syukur saudara. Ada yang saudara, Anda lagi dihina sama orang. Ada orang menuduhmu, ada orang membencimu, ada orang sangat melukai hatimu. Tuhan katakan ngucap syukur. Berkatilah orang itu. Nama demi nama kau sebutkan. Berkati. Tuhan hendak memberkatimu. Tuhan hendak membuat pintu mujizat bagimu. Berkati saudara, berkati. Oh yes Tuhan. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Ada saudara, Anda sedang hamil. Ada seorang wanita yang sedang hamil. Engkau hari-hari ini hatimu dilukai. Tuhan mengasihimu. Tuhan membelamu. Sepertinya engkau sendirian, tapi Tuhan bersama-sama denganmu. Tuhan hendak memakai engkau sebagai kunci pembuka pintu mujizat di dalam kehidupan keluargamu. Doa lebih kuat lagi. Mari teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Berkati orang yang sedang hamil ini. Ayo doa sama-sama. Ayo belajar memberkati si ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yes Tuhan, yes Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas seorang wanita yang sedang hamil ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada roh sukacita damai sejahtera mengalir atas wanita ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Berkat-Mu membawa damai sejahtera buat si ibu ini ya Bapa. Ada roh sukacita, ada roh puji-pujian, ada roh doa tertanam atas hidup anak itu. Hidup ibu ini. Bahkan ada janin yang sedang dia kandung. Ada roh doa, ada roh pujian penyembahan, ada roh sukacita. Turun atas ibu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan dahsyat. Ayo ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupanmu, diberkati bisnis usahamu, diberkati pekerjaanmu, berlimpah-limpah kasih setia Tuhan mengalir dahsyat. Oh, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ayo banyak sukacita, banyak memuji Tuhan. Ketemu besok pagi hari ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom.